أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن استغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana a'inna ala ta'atik a'inna ya Rabbana ala ta'atik wa a'inna ya Rabbana ala tarki maksiatik. Allahumma ya Rabbana wa ya ghafiradz dzunubi ighfiridz dzunub wa ya mufarrijal kurubi farrijil kurub wa ya satiral uyub bisturil uyub ya 'allamal ghuyub bi barakatil habibil mahbub. A'inna ya Rabbana ala birri abaina wa ummahatina waj'al auladana ya Rabbana barina lana innaka anta ala kulli syai'in qadir. Urzuqna ya Rabbana tabata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan hamba-hamba yang beruntung, hamba-hamba pilihan Allah. Ini yang harus terus kami ulang-ulang. Sebab kalau kita tidak menyadari kalau kita dipilih, kita enggak bersyukur. Kalau tidak mengerti itu sesuatu pilihan, akan menyia-nyiakan pilihan. Sadari bahwa di antara makhluk Allah yang sangat-sangat banyak, Allah memilih kita menjadi manusia. Bisa jadi kita dijadikan kucing, tikus, cacing, dan lain sebagainya. Tapi Allah memilih kita menjadi manusia. Dan di antara manusia-manusia Allah memilih kita menjadi manusia yang beriman. Banyak manusia tapi tidak beriman. Kita dipilih. Di antara manusia yang beriman, ada yang di tahun ini tidak disampaikan oleh Allah ke Ramadan. Kita dipilih oleh Allah masuki Ramadan. Di antara yang memasuki Ramadan, ada yang diberi kesempatan seperti Anda,
untuk terjaga, terbangun di saat-saat istimewa seperti ini. Sementara di sana ada orang beriman tapi lelap dalam tidurnya. Bahkan bisa jadi mereka orang beriman tapi dalam kemaksiatan. Artinya keberadaan Anda ini adalah karunia agung dari Allah. Menyadari nikmat itu menggugah rasa syukur, dan syukur itu mengabadikan nikmat, bahkan bukan sekedar mengabadikan nikmat, janji Allah la azidannakum, Allah akan tambah. Sehingga yang mensyukuri adanya nikmat yang Allah berikan seperti saat ini, nikmat bangun malam, menghidupkan malam 10 akhir Ramadan, kalau kita menikmati, Allah akan tambah nikmat tersebut. Sehingga hiburan kita nanti semakin banyak dalam urusan ibadah. Bukan sekedar malam ini kita bangun, insya Allah nanti setelah Syawal pun begitu mudah kita bangun malam, begitu mudah kita beribadah, begitu mudah kita melakukan kebaikan, dan dengan senang, dengan mudah. Itulah hamba yang dicintai oleh Allah. Tanda orang dicintai oleh Allah adalah begitu mudahnya melakukan kebaikan biarpun tidak direncanakan. Tidak merencanakan, mudah jadi kebaikan. Tanda orang yang tidak dicintai oleh Allah, begitu mudahnya melakukan kemaksiatan yang tidak direncanakan sekalipun. Dia ingin merencanakan kebaikan, tidak dimudahkan oleh Allah. Bahkan dosa-dosa begitu gampang, keluar sini dosa, masuk sini dosa, pergi ke sana dosa. Tapi kalau sudah dipilih oleh Allah, mudah melakukan kebaikan, pergi ke sana amal baik, pergi ke sini baik, duduk baik, berdiri baik. Termasuk ini yang harus kita hadirkan. Saat ini kita dipilih oleh Allah, harus berbangga kita dipilih oleh Allah, bersyukur. Nikmat mahal, dan sungguh orang tidak akan mampu beribadah kecuali dipilih oleh Allah. Dan sebetulnya pendidikan kesadaran ini sudah berulang-ulang kita ucapkan, tapi mungkin kita tanpa kesadaran. Kita membaca tidak kurang dari 17 kali dalam sholat. Dalam surat Al-Fatihah kita menyebut begini, ikrar, iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah ya Allah kami mengabdi, menyembah. Dan mengabdi menyembah Allah dengan bermacam-macam cara, namanya semua jenis ibadah. Mengabdi na'bud bil ibadati, dengan ibadah. Ibadah ada sholat, ada puasa dan sebagainya, sedekah dan lain sebagainya. Tapi kita tidak akan mampu melakukan sujud sekalipun kecuali dipilih oleh Allah. Berderma 1.000 rupiah nggak akan bisa kecuali diizinkan oleh Allah. Allah beri pertolongan. Maka setelah kita berikrar dan menyadari bahwasanya kita harus mengabdikan diri kepada Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, Allah tidak menciptakan jin manusia kecuali untuk mengabdikan diri kepada Allah. Semakin dalam kesadaran kehambaan seorang hamba, semakin tinggi pangkatnya. Itu. Kemudian karena kita tidak akan bisa beribadah kecuali dengan bantuan dan pertolongan dari Allah, maka lihat di dalam surat Al-Fatihah Anda baca, cuman kadang kita tidak menyadari, kita pun ikrar, wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan untuk bisa beribadah. Sebetulnya kita akan minta pertolongan dari Allah setiap saat, tidak kurang dari 17 kali. Nah, memohon pertolongan ini bukan sekedar diucap, harus atas dasar kesadaran bahwa kita perlu pertolongan dari Allah. Sehingga permohonan pertolongan ini serius, dan serius ini khusyuk, dan khusyuk ini yang akan mendapatkan janji astajib lakum, aku akan kabul. Kalau Anda mohon bantuan kepada seseorang, tapi kalau cara memohon Anda tidak meyakini, Anda ngelantur ngomongnya gak jelas, yang akan dikasih manusia. Apalagi sambil tolak-toleh, Pak tolong berikan saya uang, biarpun dia orang kaya. Kalau kita minta bantuan kepada manusia, tentunya pertama kita punya keyakinan dia bisa membantu. Kalau tidak bisa bantu, ngapain kita minta bantuan? Oh, dia sendiri fakir kita minta, bodoh banget kita, kan begitu. Di samping dia adalah orang yang mampu membantu, kita harus punya keyakinan dia senang membantu.
Kalau dia tidak senang membantu, kita minta, ya omong kosong, nggak akan dapat. Setelah senang membantu, cara meminta kita bantuan pun yang benar, dengan husnudon, bahasanya dia akan bantu. Coba kalau kita minta bantuan pada seorang, Pak tolong bantu saya dong, tapi model ente ini nggak bisa bantu kayaknya, kira-kira gimana? Marah dia. Begitu juga kita dengan Allah, meyakini Allah maha membantu, memberi pertolongan. Pertama, kesadaran kita perlu bantuan, Allah maha kuasa membantu. Kemudian di saat kita memohon bantuan pun ngomongnya dengan adab dan penuh kesadaran. Iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Ya Allah, aku mohon pertolongan kepadamu ya Allah, agar aku bisa berderma dengan hartaku, aku akan bisa menggunakan tahtaku untuk kebaikan, agar aku bisa menggunakan kesehatanku untuk mengabdi kepadamu. Nah ini kesadaran ini penting. Baik, ini sekedar mukaddimah. Kita akan masuk kepada pembahasan bahwa malam ini kita malam menjadi berlatih untuk cerdas, menjadi orang cerdas. Tafakkur ibadah dengan pikiran kita, tafakkur merenung, dan ingat tafakkur sa'ah khairun ibadatis sanah, kata Qadiyat. Kita merenung sesaat seperti ini lebih bagus daripada ibadah setahun tanpa renungan, agar semakin sempurna ibadah kita, sempurna hidup kita dengan renungan. Dan tolong renungan ini akan kita jadikan kebiasaan kita setiap hari. Di tengah malam Anda harus punya waktu 5 menit, 10 menit untuk merenungi kehidupan Anda, merencanakan di masa yang akan datang, atau bagaimana evaluasi yang telah berlalu agar kekurangan-kekurangan tidak terjadi lagi. Dan kekurangan itu kalau urusan dengan Allah, dosa, kita sesali, mohon ampun, seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian juga urusan kita dengan baginda Nabi SAW seperti apa? Sudahkah kita sudah semakin dekat dengan Nabi? Dan dalam sehari ini, apakah kita sudah semakin dekat dengan Rasulullah dengan banyak membaca salawat kepada beliau? Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Kemudian malam ini kita akan merenungi urusan kita dengan makhluk yang paling istimewa setelah baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu orang tua kita. Orang tua kita. Ini tafakur kita malam ini. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Merupakan ketentuan dari Allah yang tidak bisa diganggu, agar kalian tidak beribadah kecuali kepada Allah. Ibadah paling utama di sini pertama adalah urusanmu dengan Allah. Kemudian setelah itu apa? Urusan dengan makhluk. Wabil walidaini ihsana, baik kepada kedua orang tua. Maka baik kepada orang tua itu tidak cukup kita berbuat baik dengan memberi makan, minum, dan seterusnya. Tidak. Akan tapi ada hal yang sangat penting, adalah bagaimana menjaga hubungan kita dengan orang tua, menjauhkan diri kita dari menyakiti orang tua. Bahasa Al-Quran dan bahasa hadis Nabi adalah menjauhi durhaka kepada orang tua. Lihat diri sendiri, nggak usah lihat orang lain. Lihat urusanmu dengan orang tuamu. Semua punya permasalahan masing-masing yang berbeda dengan yang lain. Sehingga jangan sibuk ngurusi orang itu dengan orang tuanya. Enggak. Urusanku dengan orang tuaku. Aku pandang diri sendiri. Kami yang berbicara ngurusi urusan kami dengan ibunda kami, ayahanda kami. Anda dengan ibunda, ayahanda. Dan ingat, sejelek apapun orang tuamu adalah orang tuamu yang telah Allah perintahkan kepadamu untuk berbuat baik dengannya. Nggak ada alasan. Baik buruk adalah orang tuamu. Kita tetap punya kewajiban berbuat baik, dan berbuat baik ini disesuaikan tentunya dengan kebutuhan orang tua kita. Jika sakit termasuk mengobati, pikirannya dibikin senang. Kalau ternyata melakukan kesalahan, bagaimana ditarik kembali kepada kebaikan. Banyak maknanya, luas sekali maknanya.
Yang jelas di sana ada pembahasan yang luar biasa dalam tentang durhaka kepada orang tua. Dan yakini seyakin-yakinnya kalau sudah sabda Nabi ini ya benar. Nabi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak berucap kecuali dengan wahyu, benar yang diomongkan. Nabi menyebutkan urusan dengan orang tua, ini ada keberkahan di balik itu semuanya. Kemudian di samping ada keberkahan, sebab surga. Kalau bicara tentang Ramadan, Nabi pernah menyebutkan malaikat, Nabi turun, Nabi naik mimbar 1, 2, 3. Nabi mengatakan amin 3 kali, amin dan amin. Salah satu diantaranya adalah pas kebetulan Ramadan ini, orang masuk bulan Ramadan, keluar Ramadan belum diampuni dosanya oleh Allah, maka dia adalah orang yang terjauhkan dari rahmat. Maksudnya nasib celaka dia. Kenapa? Ramadan ini bulan pengampunan, kok dia tidak minta ampun kepada Allah? Ibaratnya diundang oleh orang, hidangannya macam-macam, pulang kok masih kelaparan. Bukankah dia orang bodoh? Masuki bulan Ramadan, bulan pahala, kenapa dia tidak mendapatkan pahala? Karena bodohnya dia. Ini yang kedua diantaranya adalah, yang ada 3 kan, orang masih ketemu orang tuanya kok masuk neraka. Aneh sekali. Pintu surga yang paling dahsyat orang tuamu. Maka malaikat, Nabi Muhammad mengatakan amin, malaikat mengatakan ini anak yang masih ketemu orang tuanya, kok ujung-ujungnya masih masuk neraka. Ini keterlaluan sekali. Dia tidak memanfaatkan pintu surganya, berarti dia bodoh. Maka amin, terkutuklah dia, terjauhkan dari rahmat Allah. Nah ini orang tua, hati-hati jangan sampai ada di antara kita durhaka kepada orang tua. Dan durhaka kepada orang tua ini akan mengundang hukuman Allah di dunia sebelum di akhirat. Tolong tengok diri sendiri, nggak usah nengok adikku, kakakku, pamanku, saudaraku, enggak. Aku yang akan berbenah malam ini. Kalaupun seandainya di hari ini ada yang hadir memang dia sangat kurang ajar kepada orang tuanya, Anda mungkin sangat jahat pada orang tua Anda, memusuhi orang tua Anda, tidak menyapa orang tua bertahun-tahun dan seterusnya, Anda jahat dengan orang tua Anda, ingat, hari ini Anda dihadirkan oleh Allah ke tempat ini. Ada sesuatu yang dahsyat untuk Anda. Sejahat apapun Anda kepada orang tua, ternyata malam ini Anda diizinkan. Kalau memang Anda bukan orang baik, tidak akan diizinkan untuk mendengar kalimat ini. Akan dijauhkan dari dengar kalimat ini, biar terus tenggelam dalam permusuhan kepada orang tua. Tapi kenyataannya, kami ambil contoh yang paling tidak baik dengan orang tua yang malam ini. Kalau ada di tempat ini, Anda bersyukur. Kenapa? Anda dibangunkan oleh Allah, dibawa oleh Allah ke tempat ini. Allah yang mudahkan Anda jalan ke sini. Dan kami pun yang menjadikan kami akan berbicara orang tua ini adalah tentang orang tua adalah Allah. Artinya, sejahat apapun Anda dengan orang tua, Anda bersyukur malam ini dibawa oleh Allah ke tempat ini. Dan Anda diizinkan mendengar, maka dengar dengan telinga dan hati, karena Anda sudah dipilih oleh Allah. Orang tua, maka ingat, durhaka kepada orang tua hukumannya didahulukan Allah di dunia sebelum di akhirat. Kullu dzambin yuakhirullahu 'uqubatahu yaumal qiyamah. Setiap dosa ini ditunda hukumannya nanti di akhirat. Jadi kalau orang dosa hari ini, hukumannya nanti di alam barzah, nanti di akhirat di neraka. Ila huquqal walidain, kecuali durhaka kepada orang tua, yu'ajjiluhu Allahu fid dunya qabla al-mamat. Allah dahulukan, dicicil muqaddimah siksanya di dunia sebelum di akhirat nanti. Makanya orang yang menjalani hidup dengan tidak baik dengan orang tuanya harus kena hukuman di dunia. Naudzubillah, sebelum di akhirat nanti. Semua dari kita adalah anak. Hei anak, dengar ini. Kekasihmu Nabi Muhammad yang semalam kita sudah berikrar ingin menyambung hati dengan Rasulullah, beliau menyebutkan semacam ini. Takutlah, beliau la yantiqu anil hawa illa wa wahyun yuha. Beliau tidak berucap kecuali wahyu. Ingat, yang punya masalah dengan orang tua, tolong serius malam ini. Kita akan berdamai dengan orang tua, kita akan berdamai dengan ayah ibunda kita. Hukuman macam-macam, bukan hubungan patah kaki, bukan hukuman bangkrut saja, bukan itu saja, hukuman bermacam-macam. Allah Maha tahu untuk menghukum. Bahkan termasuk hukuman yang halus tanpa disadari adalah tidak diberi ketenangan dalam hidup. Katanya harta melimpah, nggak puas-puas dia.
Padahal di kiri kanannya orang baik, istrinya baik, suaminya baik, mertua baik, orang semuanya baik, tapi dia tidak menemukan ketenangan. Dia sendiri mempunyai permusuhan dahsyat. Permasalahan pikirannya tidak sehat, mentalnya tidak sehat, tersiksa dia. Kalau ketemu orang tersiksa, hukuman juga. Belum lagi nanti kehancuran. Kalau urusan bisnis saja dihancurkan. Ini orang tua. Jangan sampai ada di antara kita sombong dengan orang tua. Hei hamba Allah, orang tuamu kalau hanya siksa di dunia saja masih ringan, seandainya di dunia nyungsep sakit jasadnya. Wah, macam-macam, korengan, sakit jantung, paru-paru, lihat setiap hari flu di dunia. Ini gara-gara orang tua. Itu masih tidak seberapa dibanding nanti hukuman di akhirat lebih pedih lagi. Karena minal kabair, termasuk dosa besar adalah durhaka kepada orang tua. Hati-hati, kita serius malam ini. Dan Allah Maha Kasih, tidak ada kata terlambat selagi ada penyesalan dalam diri Anda. Setelah ini, lihat orang tuamu, lihat wajah beliau yang semakin hari wajahnya semakin keriputun, pandangannya kabur, suaranya pun semakin parau, jalannya tertatih-tatih. Kadang kita masih suka membentak orang tua. Hei anak, dengar wahai anak, ibundamu, ayahandamu, hilangkan kesombonganmu, hilangkan kekerasan kepalamu. Ingat ibundamu, ayah bundamu, kebahagiaanmu ada di sana. Surgamu melalui itu, pintu surgamu ambil. Renungilah dirimu sendiri, hai hamba Allah. Ayo mulai malam ini, esok pagi kita akan memulai berbakti dengan serius untuk mengembalikan kebahagiaan yang kita hambur-hamburkan, kita buang dengan kedurhakaan kita. Yang durhaka kepada orang tua membuang kunci kebahagiaan. Biarpun katanya dia menemukan gunung emas untuk berbisnis, tidak akan sukses, akan menemui kehancuran. Mungkin bisnisnya tampak sukses, Allah akan hancurkan melalui mungkin istrinya tidak benar, merongrong atau menyiksa dengan hartanya. Kalau ibu istrinya baik, mungkin dia akan ketemu anaknya. Oh, anakku baik. Tunggu, akan ada kawan yang berdosa, berbohong, khianat kepadamu dan menyakitkanmu. Pokoknya harus dihukum di dunia. Ibundamu, ayahandamu, orang tua, tolong merenung yang serius malam ini, yang serius. Anda, aku yang berbicara, kupingku yang mendengar ini. Ibunda, saya lihat wajah ibunda, ya sudah wafat. Ayahanda masih ada. Anda yang punya orang tua masing-masing, urusanmu dengan orang tuamu kita seriusi. Dan ingat, yang namanya berbakti ini halus, urusan hati, dan dihubungkan dengan Allah. Karena Allah, kalau kebaikanmu bukan karena Allah, basa-basi. Mungkin tambah anak ini baik dengan bapak ibunya, Masya Allah, santun kepada bapak ibunya tampaknya, membantu ibunya tampaknya, waktu bapak ibunya sakit pun Masya Allah mengabdinya luar biasa. Wah, pengabdiannya dahsyat. Ternyata bukan karena Allah, dia tidak mendapatkan kebaikan yang sesungguhnya, karena dia bukan karena Allah. Ternyata hanya pengen sertifikat tokonya diganti atas nama dia. Busuk dia. Rupanya baik dengan bapak ibunya tujuannya bukan karena Allah, hanya pengen sertifikat tokonya ganti atas nama dia. Lihat, itu kan halus sekali. Tolong, itu bisa jadi adalah Anda, tinggal kita berubah. Hati-hati ini orang tua. Hari ini kita ingin berbenah serius. Setelah ini nggak ada orang durhaka pada orang tua, insya Allah. Semua menyadari bahwasanya itu pintu surga akan aku ambil kembali.